Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan ilmu pengetahuan alam. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Mari simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Sistem tata surya. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Sistem tata surya kita terdiri atas berbagai benda langit. Anggota tata surya tersebut diantaranya yang pertama bintang. Matahari berguna sebagai sumber cahaya serta sumber panas bagi semua planet, khususnya di bumi. Misalnya, tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis, menjemur pakaian, mengeringkan padi, dan banyak lagi yang lainnya. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan salah satu bagian dari jenis bintang yang manfaatnya biasa dirasakan secara langsung. Dua, planet. Nah, anak-anak ibu dapat melihat gambar sistem tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti. Planet termasuk benda langit yang tidak mampu memancarkan cahaya sendiri. Jadi, planet hanya menerima paparan cahaya matahari dan merefleksikannya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Tiga, satelit. Satelit merupakan salah satu benda langit yang selalu berputar mengelilingi planet. Satelit bersama dengan planet yang dikelilinginya akan berputar mengelilingi matahari. Di dalam tata surya, satelit dibedakan menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk penelitian ataupun untuk pengamatan benda-benda langit yang terdapat di ruang angkasa. Anggota tata surya lainnya adalah asteroid. Asteroid merupakan salah satu benda astronomi yang memiliki ukuran lebih kecil daripada planet, akan tetapi lebih besar daripada meteoroid. Lintasan asteroid antara Mars dan Jupiter disebut dengan nama sabuk asteroid. 5. Komet.
Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Material penyusun komet terdiri dari sejumlah partikel-partikel batuan, kristal, es, dan gas. Komet biasanya sering terlihat seperti sebuah benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang menyerupai ekor. Maka disebut sebagai bintang berekor. Selanjutnya, meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang bergerak cepat dan memiliki lintasan yang tidak teratur. Pernahkah kamu melihat bintang jatuh? Bintang jatuh merupakan sebuah meteoroid yang bisa dilihat oleh manusia. Peristiwa sebenarnya yang terjadi saat seseorang melihat bintang jatuh adalah meteoroid yang bergerak bebas di tata surya tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Jadi yang anak-anak lihat itu bukan bintang yang seolah-olah jatuh dari langit, tapi itu adalah meteoroid. Mengenal tata surya. Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusatnya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat besar seperti bola pijat. Planet yang mengelilingi matahari ada dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang terletak di sebelah dalam sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, planet luar. Planet luar adalah planet yang terletak di sebelah luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nama planet beserta ciri-cirinya. Yang pertama, Merkurius. Merkurius dikenal dengan planet terkecil dan terdekat dari matahari. Yang kedua, Venus. Venus sering disebut sebagai bintang kejora. Orbit Venus dari timur ke barat, sehingga Venus juga disebut bintang timur. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi menjadi satu-satunya planet yang ada kehidupannya, dan Bumi dikenal sebagai planet biru. Yang keempat adalah Mars. Mars dikenal dengan julukan planet merah karena permukaan Mars yang berwarna merah. Selanjutnya, Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Yang keenam, Saturnus. Saturnus merupakan planet bercincin. Yang ketujuh, Uranus, yang merupakan planet yang diselimuti awan tebal. Dan yang kedelapan, Neptunus. Neptunus merupakan planet kembaran dari Uranus. Matahari pusat sistem tata surya. Matahari adalah salah satu bintang terbesar yang terdapat di tata surya. Bagian-bagian matahari. Yang pertama, korona. Lapisan korona merupakan lapisan terluar matahari. Lapisan korona disebut juga sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar. Korona merupakan lapisan yang berupa gas. 2. Kromosfer. Lapisan kromosfer merupakan lapisan matahari yang mengandung partikel-partikel proton, elektron, dan neutron. Yang ketiga, fotosfer. Fotosfer sendiri disebut dengan lapisan cahaya karena fotosfer memancarkan cahaya yang paling kuat dibandingkan lapisan yang lain. Yang keempat, inti matahari. Lapisan inti matahari merupakan bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari. Bagian inti memiliki suhu paling tinggi di antara semua lapisan. Sistem tata surya. Benda langit dapat kita lihat melalui teleskop. Siapa tokoh penyempurna teleskop? 1. Mengenal tokoh penemu Galileo Galilei. Beliau adalah seorang ilmuwan asal Italia. Sumbangannya dalam keilmuan yaitu penyempurnaan teleskop yang membuat pengamatan astronomi menjadi jauh lebih baik. Selain itu, Galileo Galilei juga berjasa dalam lahirnya
ilmu-ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, mengenal tokoh penemu Friedrich Wilhelm Herschel. Friedrich Wilhelm Herschel atau biasa dikenal dengan nama Friedrich William Herschel adalah seorang astronom kelahiran Hannover, Jerman pada tanggal 15 November 1738. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan ilmu astronomi dengan penemuan-penemuan hebatnya. Yang ditemukan Friedrich William Herschel adalah teleskop. Teleskop adalah teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda langit. Anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran hari ini. Materi-materi penting dapat anak-anak ibu catat dalam poin-poin di buku catatan. Penilaian pengetahuan. Kerjakanlah soal-soal berikut. Yang pertama, apa yang disebut dengan galaksi? Yang kedua, tulis dan jelaskan 6 nama anggota tata surya. Yang ketiga, tuliskan yang termasuk planet dalam dan planet luar. Yang keempat, tuliskan 8 nama tata surya beserta ciri-cirinya. Yang kelima, tuliskan 4 bagian-bagian matahari dan jelaskan secara singkat. Untuk penilaian keterampilan, anak-anak ibu gambarkanlah sistem tata surya serta tuliskan namanya sesuai urutan gambar dan diwarnai. Buatlah pada selembar kertas HVS. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu, tetap semangat belajarnya ya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.